Halo semuanya, jumpa lagi kita pada video pembelajaran kali ini. Nah, kali ini saya akan memiliki tema menarik tentang alkena. Alkena ini merupakan salah satu cabang dari hidrokarbon. Nah, apa-apa saja yang akan saya bahas dari alkena ini? Pertama begitu, yaitu adalah pengertiannya. Yang kedua, yaitu adalah deret homolog dari alkena ini. Yang ketiga, tata nama alkena. Yang keempat, sifat alkena. Yang kelima itu adalah isomer alkena. Yang keenam adalah kegunaan dari alkena ini. Oke, silahkan dilihat video pembelajaran berikut ini. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2 atau C ini. Alkena paling sederhana yaitu adalah etena dengan rumus C2H4. Rumus umum dari alkena ini adalah C2H2N. Jika C-nya 2, maka hanya 2 dikali N. Deret homolog alkena dimulai dari C2. C2 nama kimianya yaitu adalah etena, C3 propena, C4 butena, C5 pentena, C6 heksena, C7 heptena, C8 oktena, C9 nonena, C10 dekena. Nah, ini adalah salah satu contoh struktur dari etena. Silakan kamu buat struktur dari 2 oktena dan 3 heksena. Tata nama alkena. Nah, tata nama alkena ini pertama yaitu adalah kita menetapkan dari rantai lurus. Atom karbon yang berikatan rangkap diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap tersebut. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, ini contohnya. Yang mana ikatan rangkap lebih dekat dari kiri dibandingkan dari kanan. Yang kedua, kita menentukan rantai C terpanjang yang akan menjadi dasar penamaan yang pokok. Yang ketiga, yaitu adalah atom-atom C yang terletak pada rantai merupakan rantai cabang. Nah, contohnya di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita ngambil ini 6 berarti dia heksena. Tapi kalau kita ambil rantai C terpanjang maka dia akan menjadi heptena. Karena kita mulai dari sini rantai C yang terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena di sini C2, H5. Maka yang rantai cabangnya adalah yang CH3 dan C2H5. Nah, di sini rantai cabangnya berada pada posisi C yang kedua dan yang C yang kelima. Maka disebut dengan 2 etil karena dia C2H5 rantai cabangnya dan 5 metil karena berada pada posisi C yang kelima, 5 metil heptena. Alkil-alkil yang tidak sejenis ditulis dengan diurut berdasarkan susunan abjad. Nah, contohnya ada etil, ada metil, maka harus etil duluan baru metil. Nah, alkil-alkil yang sejenis apabila digabungkan maka awalan di jika jumlahnya 2, awalan tri jika jumlahnya 3, tetra jika jumlahnya 4 dan seterusnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, buatlah nama dari struktur berikut ini. Yang A ini apa namanya? Yang B ini apa? Yang C ini apa namanya? Yang D ini apa namanya? Ingat tata nama alkena. Pada video pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan. Yang kedua, buatlah struktur dari nama berikut ini, yaitu adalah 3 metil 2,2 dimetil pentena. Yang kedua, 2 metil 2 heptena. Yang ketiga, 2,4 dimetil 1 pentena. Kita masuk yang ketiga, yaitu sifat alkena. Sifat alkena itu ada sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika apa maksudnya? Yaitu sifat yang sama dengan alkena. Sifat alkena ini sama dengan sifat
alkana. Perbedaannya yaitu alkena sedikit larut dalam air, sementara alkana tidak larut dalam air. Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan rangkap yang terbentuk dalam ikatan. Titik lele dan titik didih alkena hampir sama dengan alkana yang sesuai. Makin bertambah jumlah atom C, maka harga Mr makin besar dan titik didihnya juga semakin tinggi. Untuk yang kedua adalah sifat kimia. Sifat kimia dari alkena ini adalah oksidasi, adisi H2, adisi halogen, dan adisi asam halida. Kalau oksidasi, nah dia sebagaimana hidrokarbon pada umumnya, pembakaran atau oksidasi alkena juga akan menghasilkan CO2 dan H2O. Contoh, 2C3H6 ditambah 9O2 akan menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O. Yang kedua yaitu adalah adisi H2. Reaksi adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Pada adisi alkena, ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Contoh, ini ditambah H2. Ya, maka ketika ditambah H2, dia akan menghapuskan ikatan rangkap ini dan akan menghasilkan ikatan tunggal. Propena menjadi propana. Yang ketiga adalah adisi halogen, yaitu penambahan gas halogen seperti F2, Br2, I2, dan Cl2. Nah, alkena kita tahu umumnya adalah memiliki ikatan rangkap. Ketika ditambah gas halogen, maka dia akan memutuskan ikatan rangkap Cl2. Diputuskannya ikatan rangkap Cl ini, CH2 ini dengan C akan menghasilkan ini dia. Oke, 1,2 dikloropropana. Yang ketiga adalah adisi asam halida atau penambahan asam halida. Oke, dengan adisi asam halida ini akan memutuskan ikatan rangkap pada alkena menjadi alkana dengan mengikuti aturan Markov-Nikov. Oke. Yang terakhir itu adalah reaksi polimerisasi. Nah, reaksi polimerisasi ini adalah reaksi penggabungan molekul-molekul kecil atau monomer menjadi molekul besar yang disebut dengan polimer. Pada reaksi polimerisasi, molekul alkena saling menjenuhkan. Contohnya, polietena merupakan hasil polimerisasi etena. Pertanyaan untuk bab ini yaitu tuliskan sifat fisis dan sifat kimia dari alkena. Nah, kita masuk kepada isomer alkena. Isomer itu adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi struktur dan konfigurasi yang berbeda. Alkena memiliki dua jenis isomer sebagai berikut. Pertama yaitu adalah isomer posisi, yang kedua adalah isomer geometri. Untuk isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang dengan rumus molekul sama namun memiliki penataan atom yang berbeda. Alkena hanya memiliki satu jenis isomer posisi, namun alkena memiliki dua jenis perubahan atau penataan atom, yaitu satu isomer posisi di mana perubahan posisi dialami oleh ikatan rangkap. Yang kedua, isomer posisi di mana perubahan posisi dialami oleh rantai cabang. Ini adalah isomer posisi. Apabila kita ini disebut dengan satu butena, tapi kata rangkapnya kita pindahkan ke sini, maka dia disebut dengan dua butena. Ini adalah isomer posisi. Dan ada beberapa isomer posisi yang mungkin dimiliki oleh pentena. Ini salah satu contohnya. Yang kedua yaitu adalah isomer geometri. Nah, pada isomer geometri menjadikan ikatan rangkap sebagai sumpu. Syarat isomer geometri yaitu adalah atom C yang berikatan, rangkap harus mengikat dua gugus atom yang berlainan. Contoh isomer geometri. Nah, ini adalah cis dan trans. Kalau cis dia sama-sama hanya di bawah, ya. Sementara trans hanya saling berhadapan, ya, saling bersilangan. Nah,
ini juga contoh geometri cis dan trans dari 2-kloro-2-butena. Oke, untuk pertanyaan kali ini adalah buatlah 2 contoh lain dari isomer cis dan trans yang sudah dipelajari. Terakhir kita masuk ke dalam kegunaan alkena. Kegunaan alkena yaitu dapat digunakan sebagai obat bius, yaitu dengan dicampur dengan O2. Yang kedua, untuk memasakkan buah-buahan atau disebut juga dengan karbin. Nah, yang ketiga adalah sintesis zat lain, gas alam, minyak bumi, dan etanol. Nah, etena juga digunakan sebagai bahan baku pembuat polietena. Contohnya yaitu adalah kursi yang berbahan jenis plastik. Ya, polipropena merupakan polimer yang membuat serat sintetis, materi pengepakan, dan peralatan masak. Yang ketiga, butadiena digunakan sebagai bahan baku pembuatan polibutadiena, tarik sintetis, dan yang terakhir ada alkena suku rendah, etena, propena, dan butena digunakan sebagai bahan baku pembuatan alkohol. Oke, tuliskan kegunaan dari alkena tadi. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu adalah tuliskan bahan-bahan yang memanfaatkan alkena dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih yang telah menonton video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa di like dan subscribe video ini dan di share apabila ini sangat berguna bagi kita semuanya. Nantikan video pembelajaran tentang kimia selanjutnya. See you next week. Bye-bye.